Satu, set. Hi guys, welcome with your diva. Next stop, Victory. So, aku Artika. Aku Livia. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bareng kakak alumni yang berprestasi di bidang modeling. BTW Tik, Next Stop Victory itu apa sih? Jadi, Next Stop Victory adalah program yang dibuat oleh OSIS Victory dari SMPK Kalam Kudus, Kopopermai, Bandung, yang dibina oleh Ayahanda Yohan Arianto. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut diva kita hari ini, Ci Jovanda. Halo semuanya, nama aku Jovanda Jacqueline. Biasanya aku dipanggil Jo atau Jovan. Aku dari angkatan 22. Yeay! Oke, langsung aja kita mulai. Kita ada flashback masa SMP nih, Ci. Kita nostalgia dikit ya. Waktu SMP dulu, Cici tuh tipe siswi yang kayak gimana sih? Jadi waktu aku SMP itu sebenarnya aku netral. Aku nggak terlalu ambis banget, nggak terlalu pinter banget. Tapi aku nggak yang males-malesan banget. Jadi aku netral. Jadi pasti dalam gaul iya, aku nongkrong iya. Tapi nggak yang di pikiran tuh nggak yang harus ranking, nggak ngejar ranking gitu. Karena aku juga nggak mengharuskan diri aku buat jadi ambis. Jadi pikiran aku waktu dulu itu cuman yang penting gak ketinggalan pelajaran. Jadi aku tuh dulu orangnya suka bergaul banget dan gampang banget bergaul sama orang. Jadi aku dulu ikut organisasi juga. Aku juga dulu waktu mantan OSIS Victory juga sama kayak kalian. Wow, keren. Jadi benar-benar ikut lomba, ikut sana sini gitu. Lomba apa tuh, Ci, kalau boleh tahu? Ada waktu lomba korak kayak gitu-gitu kan. Oh. MC juga sempat tampil-tampil. Yes. Beberapa kali jadi MC juga. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus hal apa sih yang paling sering Cici lakuin di sekolah? Hal yang paling aku sering lakuin di sekolah, jujur ngobrol. Jadi aku tuh kan baik lagi, aku tuh suka bergaul sama banyak orang. Aku suka kenal sama teman-teman baru. Bahkan aku suka nanyain satu-satu orang biar bisa ngobrol. Jadi di keadaan apapun, di momen apapun, pasti ada saatnya aku ajak orang ngobrol, siapa aja. Entah dari mana topiknya, tapi selalu aja gitu aku pengen ngajak ngobrol orang. Aku beberapa kali ya ditegur sama guru gara-gara aku ngobrol terus. Padahal kan seru ya ngobrol ya. Iya, seru. Aku juga pas ulangan ngobrol kan. Enggak sih kalau pas ulangan. Iya, aku suka ngobrol. Ada nggak momen SMP yang sampai sekarang masih keingat banget gitu, Ci? Waktu SMP, aduh kalau ngomongin SMP jujur banyak banget momen-momennya. Iya, seru banget, sumpah. Jadi, tapi yang paling aku ingat tuh justru ya momen-momen kecil, momen-momen random, gak yang benar-benar ada judulnya misal acara ini enggak, jujur karena lebih fokusnya ke momen-momen kecil kayak main bareng, terus habis itu ngobrol-ngobrol, makan-makan gitu tuh. Aku apalagi dulu tuh aku sering banget nge-record hal-hal yang seru aja gitu. Sampai sekarang bahkan ya. Jadi aku selalu misal kita yang ngobrol, aku taruh handphone, kita record aja gitu. Jadi aku selalu punya momen-momen itu. Seru ya? Pengalaman sangat seru. Kayaknya seru lah. Nah, oke. Jadi nggak sebenarnya sih. Jadi Cici dulu teh lebih sering serius belajar atau lebih ke aktif kemana-mana kayak lomba atau kegiatan di luar sekolah? Ya itu kayak tadi lagi ya, aku netral. Jadi asal aku tahu menempatkan diri aja kapan aku harus serius, kapan aku harus main. Karena kalau belajar terus juga mumet. Jadi kita harus netral ya, mana yang main, mana yang belajar. Betul itu, Tik. Jangan terlalu banyak belajar. Nanti pusing. Ya. Jangan terlalu aktif juga ya, Tik ya. Iya. Ya, kan? Yes. Iya dong. Aku setuju sama Ci Jovanda. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku dengar waktu SD Ci Jovanda pernah viral. Jadi gimana tuh ceritanya bisa viral? Ceritanya bisa viral, jujur itu video iseng. Itu tuh video iseng. dokumentasi mama aku sebenarnya. Cuman mama aku tuh update waktu itu di TikTok. Jadi waktu itu di-update sebenarnya buat ya iseng-iseng aja, gimana sih ibu-ibu ya suka ibu-ibu ya. Entah lagi tidur, entah lagi apa, tapi waktu itu kebetulan lagi kelulusan online. Aku waktu itu foto online di SD dan aku pakai seragam SD. Nah, orang-orang itu kenapa bisa viral? Orang-orang itu
bilangnya aku tuh bongsor waktu SD. What? Agak-agak punya hati ya mereka ya. Iya, nggak punya hati. Kita tidak boleh begitu ya. Oke. Jadi tinggi, katanya kayak udah SMA, udah SMP, padahal masih lulus SD, baru lulus SD itu. Jadi viral waktu itu, dah lumayan. Itu tandanya gizi terpenuhi. Berarti gizinya terpenuhi, benar. Tidak stunting. Yes, good. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Ci. Sorry. Oke. Kita mundur sedikit nih. Waktu lulus SD dan pertama kali masuk SMP, jujur Cici kaget gak? Jujur kaget. Kenapa tuh? Kenapa kaget? Karena kan aku ini lulusan online ya. Dari waktu aku kelas 6 sampai ke SMP itu tuh aku kaget karena ya kita waktu kelas 6 SD-nya tuh kita belajar di rumah. Kalian belajar di rumah juga nggak? Iya, kadang Iya. off cam, aku tidur. Iya, oke. Aku sambil main Roblox. absen dibilang hadir padahal tiduran kan? Iya dong. Nah, waktu aku situasi kayak gitu tiba-tiba disuruh menghadapi harus sekolah bangun pagi gini kan aku kaget. Belum siap mentalnya, belum siap ketemu teman-teman baru, belum siap sapa-sapa guru. Padahal kan sebelum-sebelumnya aku masih tidur. Jam segitu ngapain sih itu kan? Taunya disuruh SMP ketemu teman-teman yang baru, ketemu guru-guru yang baru, lingkungan yang baru, sama gimana cara belajar yang baru gitu. Kayak yang belum siap lah. Disuruh masuk belum siap. Betul juga. Kok kenapa sih, Lim? Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kaget waktu pertama kali masuk SMP selain harus bangun pagi dan pelajaran-pelajaran yang bikin pusing? Yes. Juga sih yang bikin Jadi di luar dari harus bangun pagi, harus apa? Pasti SMP naik level dong dari SD. Jujur iya. Iya kan? Kaget gak kalian waktu masuk SMP? Aku kaget banget. Aku kaget. Aku kaget banget. Aku kaget banget. Aku juga kaget. Kagetnya kayak ya udahlah lanjutin Iya. aja gitu. Karena selain ketemu teman yang baru, kita dikasih tanggung jawab yang baru. Harus bikin lebih mandiri. Karena kan kalau SD itu ya, walaupun kita udah kelas 6 SD nih, kita tuh jatuhnya masih didorong, dibantu, apa-apa dibantuin, apa-apa diladenin gitu ya. Kalau SMP tuh apa-apa sendiri, ngatur waktu sendiri, ngatur masalah sendiri, terus apa-apa harus mandiri gitu kan. Nah, waktu itu aku cukup susah adaptasi, sebenarnya bukan sama lingkungannya tapi sama diri aku sendiri. Kenapa susah adaptasi sama diri aku sendiri? Karena aku tuh gak siapnya sebenarnya bukan ketemu teman-teman baru, tapi gak siap buat jadi mandiri, gak siap punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Aku juga merasakan. Kamu juga merasakan. Adaptasi yang paling susah tuh apa sih, Ci, menurut Cici? Adaptasi yang paling susah ya itu tadi, adaptasi sama diri sendiri. Jadi Kamu kayak Kenapa aku? jadi kalau sekarang waktu masuk SMP ya, kayak kalian semua resiko diambil sendiri kan? Ya, iya lagi. Resiko diambil sendiri. Kalian memilih keputusan, kalau kalian salah pilih ya itu salah kalian, bukan salah orang lain. Ya. Kan? Jadi Iya. apa-apa jadi harus sendiri, nggak siap gitu sebenarnya. Jadi untuk mengatasi adaptasi itu jujur cukup susah. Kalau sama teman-teman aku gampang lah karena bisa berbaur dengan cepat tuh. Waktu pertama kali masuk, pernah gak sih Cici ngerasa kayak aduh grogi atau aduh takut di masa-masa awal gitu? Kalau grogi enggak ya, karena mungkin emang ada teman-teman aku juga yang sebelumnya satu SD sama aku. Tapi yang takutnya itu takut karena ada pelajaran baru kayak fisika, kan kita nggak belajar di SD ya. Iya. Tiba-tiba ini pelajaran apa? Ini pelajaran apa kita harus belajar. Terus kayak yang takut gak bisa berbaur sama orang lain. Walaupun aku cukup gampang berbaur, tapi kan kita takut gak diterima ya. Takut gak terima, takut pandangan orang jelek, takut gimana. Jadi itu susah sih. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, selama Cici di SMP pernah gak sih ngerasa berubah secara pribadi gitu? Secara pribadi banyak sih yang berubah. Apa tuh, Ci? Berubah. Setelah aku tuh dulu waktu SD, aku itu orangnya gak pedean. Oh, sama lagi. Gak pedean kan? Ya, nggak pedean aku juga. Nah, terus waktu masuk SMP, aku tuh langsung masuk OSIS. Jadi banyak kegiatan, entah jadi MC, entah bikin acara apa. Nah, terus entah kenapa, mungkin gara-gara lingkungan juga ya, aku tuh jadi pengen, jadi percaya diri gitu. Jadi
mungkin teman-temannya ngebantu juga, lingkungan OSIS saya juga mungkin support aku gitu. Jadi waktu itu aku lakuinnya jadi nyantai, jadi banyak kegiatan pengalaman baru, apapun itu jadi lebih percaya diri lah. Terus makin kesini aku juga nyadar kalau misalnya oh ternyata aku bisa ngatasi masalah sendiri ya waktu SMP. Jadi pas aku lihat ke belakang ternyata banyak banget yang berubah dari SD ke SMP tuh, benar-benar beda banget. Berarti Cici semenjak udah mulai pede nih, udah ini dong, apa berani coba hal baru? Berani coba hal baru. Asalnya tuh aku cuman aduh bisa nggak ya. Sekarang tuh kalau mikir kayak gitu ya udah jalanin aja dulu, masalahnya nanti kita urus belakangan gitu. That's simple. Berarti coba aja dulu kan. Iya. Urusan dimarahin mah belakangan. Kalau ada salah itu tuh malah dievaluasi buat diri sendiri. Betul. Dangukeun. Salah. Terlalu over ini. Pelajaran yang baik. Good. Nah, dari situ apa sih kebiasaan baik yang terbentuk? Kebiasaan baik yang terbentuk. Ya. Aku jadi ngelakuin apa-apa harus mikir dulu. Jadi nggak langsung asal ambil langkah gitu loh. Keren sih. Nggak asal ambil langkah. Jadi harus dipikirin dulu sebelum aku bertindak. Aku mikir dulu apa yang aku lakuin ini benar atau nanti malah jadi nyebab hal lain yang bikin orang bermasalah juga. Jadi kayak kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Betul. Berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir ya Katik. Yes. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah hal-hal yang paling jadi daya tarik utama yang paling menariknya pokoknya ini mah. Ya, ini pokoknya nih. Jadi gimana sih awalnya Ci Jovanda bisa masuk ke dunia modeling? Sebenarnya bisa masuk ke dunia modeling itu aku dari kecil itu aku hobi sih. Jadi dari kecil, dari TK, aku tuh emang suka ikut lomba-lomba fashion show, yang gitu-gitu. Terus orang tua aku juga suka ngebawa aku ke lokasi syuting biasanya. Asik. Jadi waktu itu juga sempet ditawarin beberapa iklan, cuman waktu masih kecil, jadi nggak ngerti abang, nggak bisa diatur banget, nggak bisa di briefing. Jadi ya kita nggak bisa ngatur anak kecil juga ya. Yes. Emang dari dulu emang udah diarahin sama orang tuanya ke sana. Jadi makin besar ya cuman ngembangin aja. Yes. Keren, tepuk tangan dulu. Yeay. Ini Atrik, apa langganan fashion show kalau ada event? Ya, Ketahuan, ya gak? Ya gak? iya. Langsung ini teh. Nah, aku teh penasaran, sebenarnya nggak penasaran banget sih, cuman penasaran. Jadi dunia modeling itu gimana sih menurut Ci Jovanda? Dunia modeling, jujur aku banyak belajar di dunia modeling. Gak cuma soal runway doang ya, soal attitude, soal manner, terus soal percaya diri itu aku belajar banyak banget. Jadi aku tuh semenjak aku masuk dunia modeling lebih lagi gitu ya, aku tuh jadi tahu kalau ternyata orang yang sempurna itu, karena awalnya aku mikir kayak cuma harus cantik ini mah, ya nggak sih? Iya. Ternyata enggak, itu salah banget. Karena di modeling ini kita belajar kayak yang sebenarnya sempurna itu yang bisa tahu attitude, yang bisa percaya diri, yang gak ngebandingin dirinya sama orang lain. Kayak gitu, bukan soal fisik doang gitu. Jadi gak boleh ngebandingin diri sendiri sama orang lain sih. Sebenarnya aku mau nanya, kan katanya itu banyak kan yang bilang kalau misalnya orang-orang modeling itu sombong, egois kan, aslinya nggak sebaik di layar kaca kan. Itu sebenarnya gimana sih, benar atau enggak? Mungkin itu tuh ya yang disangka sombong itu, mungkin dia lagi abis menghadapi suatu masalah atau apa, yang malah kebawa ke real life-nya gitu. Banyak juga yang mungkin diajarinnya ini mukanya harus gini, dia nggak sadar itu jadi suatu kebiasaan yang dia terapin di luar modeling juga, biasanya gitu. Atau mungkin kan orang-orang modeling itu biasanya juga suka dicap mukanya tegas banget, Iya. banget. Nah itu tuh mereka jadi kebiasaan gitu ke hari-hari. Jadi orang lihatnya ini kok sombong ya, padahal mungkin mereka lagi biasa aja gitu. Berarti itu tidak betul, kawan-kawan. Yes. Klip. Oh, enggak.
Pernah nggak Cici ngerasa apa ini? Oh, pernah nggak Cici ngerasa kayak nggak pede gitu? Iya, waktu modeling Gak gitu. pede tuh pasti ada banget, apalagi di dunia modeling, di dunia ya jangan modeling, ya dunia entertain atau mungkin dunia sekolah juga. Pasti kita tuh nemu aja yang lebih cantik, lebih pintar, lebih tinggi gitu kan. Dulu tuh aku tuh masih ada fase-fasenya ngebandingin diri. Ih, kayaknya aku nggak bisa deh. Dia kayaknya lebih ini deh, lebih unggul dibanding aku. Kok kayaknya dia lebih pede dibanding aku. Kalian suka gitu nggak? Sering. Kadang-kadang. Kan? Iya. Nggak sering, Deng. Nggak sering ya. Enggak, maksudnya sering. Oh, Ya. Cukup sering. Ya, jadi kayak gitu. Terus apa tadi pertanyaan? Apa tadi pertanyaan? Pernah nggak sih Cici ngerasa nggak pede Oh iya, waktu modeling? Itu kok. Pasti ada aja perasaan yang kayak ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Cuman aku balik lagi, aku tuh kayak ngerasa di modeling itu yang sempurna itu nggak kayak yang aku pikirin. So aku selalu balik lagi ke mikir lagi kayak tujuan aku sebenarnya apa sih? Mereka tuh pasti ada yang nyari aku, maksudnya kayak yang dari kekurangan kita ini, sebanyak kekurangan ini, pasti ada orang lain yang mau dari kita buat jadi sesuatu, karena kekurangan kita itu bisa jadi kelebihan buat seseorang gitu. Betul uga. Yes. Nah ini nih. Jadi setiap orang ada keunggulannya ya, Gatik? Ya, ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jadi tetap percaya diri. Kita percaya diri ya guys. Nah, pengalaman yang paling seru sejauh ini di modeling apa tuh, Ci? Pengalaman yang paling seru, jujur setiap aku mau runway, karena kan di backstage itu pasti ada halnya kalian deg-degan. Iya. Ke panggung, aduh takut jatuh, Keplitek. takut keplitek, ya kan? Pasti ada deg-degannya. Tapi gimana caranya kita ngehadapin waktu kita udah masuk, itu semua perasaan hilang. Gimana cara ngejalannya dan lancar? Karena kalau kalian jalan di runway nih ya, kalian tegang itu kelihatan banget. Itu kelihatan banget, entah dari mukanya, entah dari cara jalannya yang kaku, misalnya gitu ya. Jadi kayak gimana caranya biar masuk ke runway kita hilang perasaan takutnya. Terus kehektikan, kekeosan di backstage itu yang rame banget, itu tuh fun jujur. Kayak yang satu ada yang sibuk apa, yang satu sibuk apa. Karena yang sebenarnya menurut aku ya, yang seru itu tuh bukan runway-nya, tapi prosesnya kita belajarnya gitu. Walaupun di backstage-nya agak sesek ya. Iya benar. Jadi tahu masalah masing-masing yang ditakutin apa gitu. Nah, kan Cici nih masuk ke dunia modeling kan. Pernah nggak ikut lomba atau prestasi apa gitu? Lomba-lomba sering, modeling juga pernah di sini atau di lomba-lomba di luar sana juga pernah. Karena seru sih. Kalian pernah ikut lomba modeling nggak? Aku pernahnya waktu kecil sekolah model, cuman aku nangis jadi langsung keluar. Oh tapi jadi nggak dilanjutin ya? Enggak, waktu itu paling cuma 1 minggu kan. Terus hari terakhir tuh aku kayak nangis gak mau gitu, terus langsung keluar. Oh gitu ya. Ya jadi aku juga sering ikut lomba-lomba kayak gitu, atau prestasi-prestasi lain yang menyangkut itu, karena aku pikir aku nggak mau ini tuh jadi sia-sia. Kan aku tuh dulu ya, aku cerita dikit ya. Ya nggak apa-apa Ci, santai aja. Dulu cita-citanya tuh pengen jadi artis. Oh, Jangan gitu ya. Tapi emang cocok. cocok Ci. Atau enggak jadi model atau apalah gitu kan. Aku tuh nggak pengen yang aku bisa ini, yang udah aku belajarin itu aku jadi sia-sia. Seandainya nanti andai kata gitu ya, aku nggak jadi artis, nggak jadi yang sesuai kemauan aku pengen aku ahli dalam bidang ini. Jadi walaupun mungkin nanti ada kalanya aku gak bisa atau nanti terhambat untuk jadi cita-cita aku itu, aku pikir ya belajar aja dulu, siapa tahu nanti ada jalannya gitu. Dan berhasil kan terkenalnya sebagai yang jago modeling. Ya. Puji Tuhan. Ini sering lewat di FYP TikTok aku. Oh my god. Aku ngefans jujur sama Cici Jovanda, cantik banget soalnya. Iya, Aigo cinca cuayo. IG-nya juga foto-foto di IG. Cinta sarangnya gitu loh. Kayak Oh my god. Kayak udah melekat banget gak sih, Dik? yes. Oh, keren banget loh. Nggak tahu kalian ngikutin aku. Aku sering FYP, Ci. Oh, keren. Berarti kamu juga main dong ya? Main TikTok. Pasti kamu Ratu Velocity kan? Enggak dong. Aku nggak pernah post Pasti dia suka apa-apa. Velocity ya? Dia yang Velocity. Hey, sejak kapan aku velocity? Velocity sama Pak Yohan ya, gak? Iya, kita velocity gini. Nah, upload nanti ya video Velocity-nya di situ. Siap.
Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cici pernah nggak ngerasa capek atau down? Ngerasa capek atau ngedown itu pasti pernah banget. Aduh. Sering overthinking, kayak tadi ngebandingin dia sama orang lain. Kita kayaknya ada kurangnya, ngerasa diri kita belum cukup gitu ya. Aku selalu ngerasa kayak gitu, apalagi di dunia lingkungan yang udah makin besar ini gitu ya, pasti pernah. Kan. Terus Cara bangkitinnya gimana, Ci? Cara bangkitinnya biasanya aku ngambil waktu sendiri dulu. Jadi kalau misalnya ada yang bikin aku ngerasa overthinking atau gimana, aku sendiri dulu, ngambil waktu sendiri dulu. Terus nanti aku kalau misalnya udah redup atau udah mereda, nanti tuh aku evaluasi sebenarnya yang salah tuh aku atau apa yang kurang dari aku. Jadi yang awalnya aku selalu nyalahin orang, kayaknya dia nggak bener nilai aku, kayaknya dia yang ini. Sekarang tuh lebih ke evaluasi diri sendiri, kayaknya aku tuh kurangnya apa sih gitu kan. Nanti kalau misalnya udah tahu, baru deh dibenerin, atau enggak mungkin nyari saran ke teman-teman gitu. Lebih dewasa ya. Lebih Gitu, Tik. Nah, terus orang dulu, Tik. Apa sih yang bikin Cici tetap semangat? yang bikin aku tetap semangat itu tujuan awal aku. Kayak tadi aku bilang ya, aku nggak mau hasil aku yang aku pelajarin selama ini tuh aku sia-sia. Terus tapi aku juga tetap butuh support system, entah dari keluarga, dari teman, atau dari orang-orang terdekat kita, ya nggak? Yes. Sistem buat divalidasi kalau kita tuh bisa kok, gitu kan. Kita tuh bisa, dan aku tuh jujur pengen ngebuktiin aja ke diri aku sendiri kalau kamu tuh bisa kok lebih dari yang kamu pengenin. Kamu bisa kok capai ekspektasi kamu tapi dengan versi kamu sendiri gitu. Cici pernah gak sih kayak ada gitu yang bilang kayak kamu nggak bisa, buat apa sih gini gitu? Pernah gak sih? Apa? Kayak teman atau mungkin keluarga gitu yang nggak nge-support? Aku pernah dikatain kayak gitu, atau mungkin kayak yang mungkin aku lebih bisa, aku juga bisa kayak gini gitu kan. Cuman aku pikir ya itu aku balik lagi sendiri, aku nggak nyalahin orang itu, aku nggak nyalahin orang yang ngomong kayak gitu. Aku mungkin mikirnya kayak yang berarti ada dari sesuatu dari aku yang kurang gitu, entah dari cara aku bersikap, karena semua orang kan punya pendapat masing-masing, dan aku nggak menyalahkan kalau misalnya kalian ngomong ke aku kayak gitu. Aku nggak menyalahkan kalian karena itu pendapat kalian, yang nggak apa-apa. Be yourself aja gitu. Be yourself. Ya. Nah, setelah ngebahas ini semua, apa sih kesibukan Cici sekarang? Masih sibuk di modeling kah atau sibuk sekolah? Kalau sekarang aku lagi sibuk, kan sekarang aku kelas 2 ya. Iya. Kelas 2. Jadi sekarang tuh aku tuh lagi ngumpulin sertifikat atau apapun prestasi buat nanti ke PTN, karena sekarang tuh ternyata udah disibukin sama yang kayak gitu. Walau masih tahun depan ya, ternyata harus dari sekarang. Lebih ke yang non akademik atau yang akademik? Kayaknya aku lebih ke non akademik sih. Tapi kalau ada waktu buat di akademik, aku seriusin di akademik juga gitu. Kalau Cici SMA-nya masuk OSIS juga gak? Enggak, aku waktu itu sempat daftar jadi OSIS, terus kayaknya aku pikir-pikir lagi, aku belum sanggup deh kalau misalnya SMA jadi OSIS, karena kan dengan aku nggak jadi OSIS juga tanggung jawabnya udah lebih besar lagi, naik level lagi, terus lagi mungkin ngejar PTN gitu juga, itu udah sibuk, kayaknya capek gitu kalau misalnya aku lanjut OSIS lagi gitu. Nah, kan beberapa tahun ini ada event yang udah berjalan kan, event yang dibuat OSIS, namanya Pen Story nih. Dengar-dengar katanya Pen Story ini terinspirasi dari Cijovanda. Namanya. Iya. Ya, nama Pen Story ini emang awalnya aku yang buat. Jadi gimana ceritanya? Ceritanya itu dulu tuh aku bagian ngedit juga sama temen aku. Bagian ngedit poster yang gitu-gitu. Nah, dulu aku tuh lihat namanya tuh pensi OSIS Victory kan. Nah, terus aku pikir ini kayaknya kita rombak dikit gak apa-apa kali ya. Sebenarnya takut juga namain Pen Story itu. Kenapa takut? Pak Yohannya nggak setuju. Nah, tapi ya udahlah, kita buat aja dulu kan. Terus habis itu aku ngirim dulu nih poster Pen Story ke temen aku yang satu lagi. Terus katanya
apa namanya pen story, kenapa namanya pen story? Terus aku bilang biar nggak flat banget. Jadi pen story itu pentas ini story, Osis Victory disatuin juga kan, jadi pen story. Nah, iya terus aku kasih ke temanku kasih ke Pak Yohan, terus ternyata Pak Yohannya setuju, namanya jadi pen story deh sampai sekarang ya. Berarti waktu itu iseng-iseng dong. Iseng-iseng aja karena aku tuh emang suka ngasih apa sih nama-nama gitu yang aneh-aneh, asal nama kamu jadi Livia nih, aku ganti lagi jadi apa, nanti tuh jadi apa, jadi melenceng banget sebenarnya jadi dari nama aslinya. Oh, idenya banyak ya. Iya, jadi iseng-iseng tahu kepake waktu itu. Kaget juga sebenarnya kepake. Kenapa bisa kepake ya? Soalnya bagus. Iya bagus. Terdengar fancy. Terdengar fans. Ini ada foto waktu Cici diundang buat jadi model waktu fashion show Pen Story tahun berapa? 2024. 2025. Kira-kira Cici senang gak sih kalau misalnya walaupun udah jadi alumni nih, tapi kita undang lagi buat jadi model gitu? Senang gak sih? Seneng dong, karena aku merasanya kalau dipanggil-panggil itu selalu dianggap jadi keluarga bagian dari sini. Jadi kalau misalnya sampai sekarang aku disuruh ke sini tuh aku happy karena aku bisa ketemu teman-teman yang baru kan, kayak kenal kalian ini tuh aku senang karena tadi aku seneng banget ngajak ngobrol orang-orang baru, kenal orang baru. Terus jadi kalau misalnya ada acara-acara kayak gini terus diundang ya happy gitu. Kita beri tepuk tangan untuk Cici Jovanda. Apalagi nih? Dari ngobrol santai kita kali ini, kita dapat pelajaran kalau misalnya kita tuh nggak usah nge-push diri sendiri buat jadi sempurna. Kita nggak perlu tuh ngebandingin diri kita sama orang lain kayak dia lebih bagus, dia lebih hebat. Jadi diri kita sendiri. Kita juga harus berani buat coba-coba hal baru. Tapi dalam konteks hal positif dan bukan hal negatif. Contohnya seperti merokok, minum alkohol, Memotoran di bawah umur. yes, itu gak boleh ya. Jangan dicoba. Cobalah hal positif yang membangun diri. Terus kita juga harus nikmatin prosesnya karena di dunia ini tuh gak ada yang instan teman-teman. Dangukeun. Terus kita juga jangan takut untuk gagal dan jangan takut untuk mencoba, sebab di balik kegagalan itu ada hasil yang lebih baik. Kita juga harus tetap semangat walaupun cobaannya tuh banyak banget. Tetap semangat. Go Chanel. Gak apa-apa, santai aja. Ayo. Ya. Nah, sekian podcast kita kali ini. Makasih Cici Jovanda udah mau jadi tamu kita di episode pertama. Next stop Victory. We are your diva shining out. See